Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 381 sampai bab 390. Selena tidak berdaya. Dia mencoba membujuk lebih jauh tetapi Shadow telah memasukkan handuk ke mulutnya. Lihat celah itu. Aku akan membiarkan terbuka sedikit. Cukup bagimu untuk melihat meja di luar dari sini. Aku akan membawa suamimu ke meja itu dan membunuh di sana. Lihat saja. Selena tidak bisa lebih gugup. Dia memegangi kepalanya dengan keras dan mencoba mengatakan sesuatu. Dia tidak bisa. Hentikan. Kamu tunggu saja di sini dan tonton pertunjukannya. Shadow muncul saat dia mengambil ponsel Selena untuk menelepon Jack. Selena tiba-tiba menyadari. Bahkan jika Shadow terlihat seperti dia, Shadow tidak akan pernah terdengar seperti dia. Jack tidak bodoh. Dia akan melihat melalui penipuan lebih cepat daripada nanti. Apa yang terjadi membuat Selena kaget. Saat panggilan masuk, suara Shadow berubah. Dia terdengar seperti Selena. Bahkan Selena berpikir begitu. Tidak mungkin bagi Jack untuk membedakan mereka. Tidak mungkin. Yang membuatnya lebih buruk adalah Shadow mengenakan pakaiannya. Sepertinya Shadow sudah lama memperhatikan Selena. Dia bahkan merencanakan dan membeli pakaian yang sama dengan Selena. Jumlah perencanaan yang ditanamkan dalam hal ini menakutkan. Hai, sayang, aku menunggumu di luar kota. Bisakah kamu datang? Aku ingin membawamu ke suatu tempat yang menyenangkan dan kita akan menjelajah di sana. Bagaimana cara memperingatkannya? Suaranya sangat merdu hingga membuat Selena merinding. Tentu, apakah ini kencan? Tunggu aku. Sayang, aku akan mengantarmu. Panggilan bayangan ditempatkan pada speaker agar Selena dapat mendengar. Baiklah. Sampai ketemu. Shadow menutup telepon dan memutarnya pada Selena. Sampai jumpa. Nona cantikku. Aku akan mendapatkan suamimu. Kamu tunggu saja di sini dan seharusnya bisa melihatku memegang tangan dalam 10 menit. Jangan khawatir. Aku akan bermain di dekatnya sebentar sebelum bergerak. Itu karena pria paling tidak waspada saat berciuman. Akhirnya, Shadow meninggalkan Selena, menyisakan ruang yang cukup baginya untuk melihat meja di luar ruangan. Selena hanya bisa menggeram ke dalam hatinya. Dia berharap Jack tahu ada yang tidak beres dari panggilan itu dan tidak datang sama sekali. Siapa sangka Jack hanya setuju untuk bertemu tanpa ragu sedikit pun. Dia bahkan terdengar sedikit bersemangat. Dam Jack, terlalu mabuk cintakan. Apa kau tidak tahu aku gila kerja? Kenapa aku mengajakmu berkencan saat bekerja? Dia hanya bisa menyuarakan ini dalam pikirannya. Puncak bukit itu tidak jauh dari kota. Segera, Shadow tiba di daerah pinggiran kota dengan mobil Selena. Dia menepi, bersandar di mobil sambil menunggu Jack datang. Seperti yang diharapkan, Jack tiba di mobilnya dalam 5 menit berikutnya. Ada apa sayang? Kamu punya waktu untuk menjelaskan keluar kantor hari ini. Jack menepi dan tersenyum pada wanita itu. Kupikir kita bisa bersenang-senang, meski sedikit rusak. Tempatnya tenang dan memiliki pemandangan yang bagus. Shadow tersenyum dan memasuki mobilnya. Tetap di mobilmu dan ikuti aku. Baiklah, Jack melakukan seperti yang diperintahkan. Ada perasaan tidak enak. Jack sempat curiga jika Selena, ini adalah Selena yang dia kenal. Itu adalah sesuatu tentang mata yang menjualnya yang memberikannya. Selena yang asli tidak memiliki mata ini. Ini adalah mata yang gerah dan menggoda. Lucu. Kenapa dia mengajakku keluar hari ini? Jack bertanya sambil mengemudi. Perjalanan tidak terasa lama sebelum mereka tiba di puncak bukit. Dan dilanjutkan dengan memarkir mobil mereka di sebidang tanah kosong. Bagaimana tempat ini? Tidak buruk ya? Lihat. Kamu dapat melihat seluruh Eastfield dari sini. Bahkan ada angin sepoi-sepoi. Bukankah itu luar biasa? Sosoknya jelas beraksen ketika dia mencium punggungnya. Jack, di sisi lain, bingung. Dia cantik. Sayang. Lihat, ada rumah. Ayo kita periksa usulnya. Tentu, Jack mengangguk. Pada titik ini, Selena berjalan ke arah Jack dan tiba-tiba memegang tangannya. Jack memandang. Merasa sedikit malu. Ada apa sayang? Kamu terlihat aneh. Kami berpasangan. Itu normal bagi kami untuk berpegangan tangan. Selena tiba-tiba menjadi sangat romantis. Dia bahkan dengan memutar matanya ke arah Jack. Tidak ada. Jack cukup yakin ada sesuatu yang salah.
Namun dia hanya tersenyum dan mengikuti. Sepertinya sudah lama tidak ada yang tinggal di sini. Ada banyak jaring laba-laba. Sado tersenyum dan menyelipkan tangan Jack. Dia mengarahkan Jack ke meja dan pura-pura melihat keluar jendela. Jack kemudian melihat sebuah pintu. Hei, ada pintu di sana. Ayo kita periksa. Selena asli yang bertahan di kamar khawatir sakit. Dia mencoba berteriak, berharap mendapat perhatian Jack, dan bahkan berjuang untuk membebaskan diri. Namun, dia terikat terlalu erat dengan kain yang dimasukkan ke mulut. Usahanya untuk memperbaiki Jack tidak berhasil. Oleh karena itu, dia senang saat dia mendengar bahwa Jack memperhatikan pintu. Ya, Sado tidak akan membiarkan penyelamatan itu terjadi. Tentu saja. Sado dengan cepat menarik Jack ke arahnya dan menggigit bibir merah seksinya. Sayang, tentang itu, sudah lama sejak kamu mulai bertugas di militer. Dan, tidak ada orang lain di sini, katanya sambil mengetuk-ngetukkan ikon di dada Jack, mencoba merayunya. Selena, jangan. Di bawah sinar matahari bolong Jack mengerutkan kening dan melihat keluar. Aku sudah menutup pintunya setelah kita masuk. Selain itu, ini diantah-berantah. Tidak ada yang akan datang ke sini. Kurasa kita bisa sedikit lebih terbuka di sini. Ini membuat suasana menjadi baik. Dia mencium jari-jari kakinya dan mencium leher Jack saat dia melanjutkan. Melihat Selena, di depannya, ada lebih banyak alasan baginya untuk curiga. Dia dengan cepat memeluknya. Lihatlah dirimu. Siapa yang tahu bahwa kamu suka mengatur suasana hati seperti ini? Apa dominatrix kamu? Berhenti mengejekku. Aku hanya ingin bersenang-senang. Bayangan diam-diam gembira pada kenyataan bahwa manusia adalah hewan yang berpikiran sederhana. Kemajuan seksual yang sepele pun dapat mengirim mereka ke perangkap. Baik, di sisi lain, Selena yang asli di ruangan itu khawatir sakit melihat bagaimana Jack memeluk wanita itu. Sekali lagi, dia mencoba menyuarakan peringatannya. Dan sekali lagi, dia gagal. Wajar jika dia khawatir seperti ini. Wanita itu tampak gigih seperti dirinya. Jack tidak punya alasan untuk waspada terhadapnya. Lebih jauh lagi, keterampilan merayunya, Jack, seorang pemuda berusia awal 20-an, pasti sudah kehilangan akal sehatnya saat itu. Bagaimana mungkin dia bisa melawan? Apa yang terjadi adalah Sado mengunci bibir Jack dengan bibirnya, dan mereka memulai bisnis mereka. Jack memeluknya dengan sangat erat. Selena melihat Sado meraih sesuatu di balik gaunnya. Segera setelah itu, Sado mengambil belati dari stokingnya di pahanya. Menatap belati. Hati Selena jatuh. Tepat ketika dia akan menikam Jack, dia dengan cepat berbalik dan pergi dari pandangan Selena. Itu adalah titik buta bagi Selena dan dia tidak bisa melihat banyak dari celah pintu. Bayangan mengerutkan kening. Dia berjuang untuk menusuk Jack dengan belati saat tangannya dijepit oleh tangan kuat lainnya. Dia tersentak dan bersiap untuk serangan lain. Sayangnya, Jack terlalu cepat dan sudah memegang belati dengan tangan yang lain dan menikamnya di dada Sado. Ah, bayangan menatap dadanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia meremehkan kecepatan dan kekuatan lawannya. Selanjutnya, belati menusuk tepat di jantung. Dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Jeritan Sado membuat tulang punggung Selena merinding. Hatinya terasa berat. Apa yang telah dilakukan wanita itu pada Jack? Akankah Jack benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya? Kenapa? Bayangan itu lemah. Pada napas terakhirnya, dia masih tidak mengerti apa yang memberikan identitasnya. Bukankah semua pria menyukai istrinya yang menggiurkan? Jack meraih wajahnya dan menarik topengnya ke bawah, menampilkan wajah aslinya. Dia melanjutkan dengan berbisik di telinga. Bayangan. Belajar transfigurasi. 25 tahun ini. Adalah pembunuh bayaran sejak 20. Siapa? Siapa kamu itu adalah nafas terakhir Sado. Dia meninggal dengan mata penuh kejutan. Identitasnya selalu terjaga dengan baik. Bagaimana bisa pria ini tahu banyak tentang dirinya? Selena berjuang. Dia mencoba memukul Jack tetapi usahanya sia-sia. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa tidak ada lagi suara yang datang dari luar. Itu adalah keheningan. Apakah Jack mati? Dia mulai khawatir. Tiba-tiba, dia ketakutan melihat sebuah tangan muncul di pintu yang dengan cepat mendorong pintu terbuka. Mata Selena memerah dan berkaca-kaca karena gembira melihat Jack yang masuk. Dia baru menyadari betapa dia peduli padanya pada saat hidup dan mati itu. Bukan hanya karena dia menyadari betapa dia menyelamatkannya. Dia juga takut memikirkan kematian yang akan meninggalkan anaknya tanpa ayah. Melihat Jack memasuki ruangan dengan aman, dia menarik napas lega. Aku tahu wanita itu bukan kamu. Panik.
Dia berjalan ke Selena dan melepaskan kain yang dimasukkan ke dalam mulut. Dia dengan cepat memeluknya dan bertanya, "Sayang, apa kabar? Apakah dia memukulimu? Apakah dia menyiksamu?" "Tidak. Aku baik-baik saja. Kamu targetnya. Bukan aku." "Di mana dia?" "Dia bayaran pembunuh. 5 besar di wilayah Barat Daya," katanya. "Dia berbahaya. Bahkan Marshall tidak cocok untuknya." Selena menjelaskan terburu-buru. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Jack menatapnya, menangkupkan pipinya di tangannya, dan mengecup bibirnya dengan keras. Selena, yang masih terikat di tiang, tidak melihat itu datang. Karena malu, dia mendapati dirinya berdebar-debar dengan pupil yang melebar. Setelah kecupan itu, Jack melanjutkan, "Aku mengirimkanmu ketika aku tahu bahwa dia adalah pembunuh bayaran. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu." Baru setelah ini, dia mulai melepaskan ikatan Selena. "Kamu, nakal, beraninya kamu menciumku." Selena tersipu saat dia memutar matanya ke arah Jack. "Mesum, kamu menciumku bahkan sebelum kamu melepaskan ikatanku. Mau bagaimana lagi? Aku terlalu asyik dengan suasana hati. Aku berinteraksi denganmu. Oke, jadi, sayang, aku salah urutan. Apakah itu berarti aku harus menciummu setelah aku melepaskanmu?" Jack tersenyum canggung. "Kamu, jangan menciumku tanpa izinku lain kali." Selena tergagap. Dia meninggalkan kata-katanya pada saat itu dan berlari keluar untuk menemukan pembunuh bayaran itu tergeletak di lantai dalam genangan darah. Melihat pembunuh bayaran itu mati seperti paku pintu, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia bagaimana pembunuh bayaran yang terampil. Bahkan seorang Marshall tidak cocok untuknya. "Bagaimana kamu membunuh tanpa perlindungan?" Jack mencibir dan menjelaskan. "Saya sudah curiga. Pertama-tama, ini adalah jam kantor Anda. Sebelum Anda berangkat kerja, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda akan pergi ke lapangan untuk menandatangani kontrak. Mengapa Anda meminta saya untuk menggantung di sini? Kedua, saya melihat jejak larangan di jalan bukit ini. Ini adalah jalan yang jarang dilalui dan lalu lintas di sekitarnya sedikit. Jadi jejak larangan berarti seseorang telah mendahului saya." Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Yah, ketiga dari semua. Wanita itu memiliki mata pelacur. Istri saya tidak akan mengajak saya berkencan. Dia tidak memiliki mata pelacur. Dan yang terpenting dia tidak akan merayu saya. Aku khawatir sakit di sana. Khawatir kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya dan terbunuh. Siapa yang tahu kamu cukup jeli untuk melihatnya. Kamu harus pergi dan menjadi detektif." Selena tercengang. Sepertinya dia tidak khawatir apa-apa. Jack telah menangkap petunjuk yang mencurigakan. Baru kemudian Jack mengaku. "Bahkan dengan pertimbangan-pertimbangan itu, saya ragu-ragu untuk melakukan tindakan membunuh. Bagaimana jika saya salah? Saya hanya bisa melakukan gerakan itu ketika dia mengetahui apa yang mengekspos dia." Selena mengerutkan kening dan ragu karena menurutnya penyamaran pembunuh bayaran itu sempurna. "Dan itu, faktanya istri saya tidak akan memimpin untuk mencium saya. Lebih penting lagi, saya mencium bau rokok. Itu berarti dia merokok. Istri saya tidak pernah merokok." Saat itulah saya mengkonfirmasi penilaian saya, bahwa wanita itu adalah seorang pembunuh bayaran dan bukan kamu. Cukup pintar, bukan? Kemudian dia memikirkan bagaimana wanita itu mencium Jack. Kesal. Dia mengejek. "Jadi, bagaimana sekarang? Apakah kamu senang dia bergerak untuk menciummu? Dia memiliki tubuh yang bagus. Harus kukatakan. Bahagia sekarang." Jack merasa malu. "Jadi, Selena cemburu." Dengan pahit, dia tersenyum. "Sayang, itu adalah bayaran pembunuh yang sedang kuhadapi. Apa yang memberitahuku punya waktu untuk memikirkan itu? Itu sedikit tidak masuk akal karena aku khawatir aku salah menilainya. Jadi aku menunda langkahku untuk membunuh dan hanya melakukannya setelah aku yakin." "Tunggu sebentar. Dia adalah pembunuh bayaran yang terampil. Bagaimana kamu menyelesaikannya begitu cepat?" "Aku melihat dia memiliki belati." Selena merasa bingung. Jika Jack jauh lebih mahir daripada wanita itu berarti dia adalah raja perang. Jack dengan canggung tersenyum dan menjawab, "Mungkin karena penjagaannya tidak terjaga. Dia tidak akan mengira bahwa aku akan melihat tipuannya sehingga dia lebih longgar. Dengan itu, mudah untuk membunuhnya." "Benar. Benar. Itu yang dia katakan. Membunuh seseorang tanpa kewaspadaan adalah hal yang mudah. Taruhan dia tidak mengira kamu mengakalinya." "Selena, apakah kamu menangis ketika kamu melihatku? Kamu menghinaku." Jack akhirnya tertawa. Wajah Selena memerah lagi setelah berusaha keras untuk mengingat dirinya sendiri. Dia memutar matanya dan berkata, "Dalam mimpimu,
Aku tidak membujukmu. Aku khawatir tentang diriku sendiri. Bagaimana jika dia membunuhku? Aku khawatir tentang Kylie dan aku menangis karena Kylie. Oke. Dia tahu dia berbohong. Segera. Dia mengalihkan perhatian ke mayat di lantai dan topik pembicaraan. Jadi bagaimana kita menyelesaikan ini? Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Rumah yang sangat rusak. Ayo bakar seluruh tempat ini. Jack setelah menjawabnya. Yang terjadi selanjutnya adalah mereka berdua membuat api di luar rumah. Menyaksikan api menyala. Selena tiba-tiba memikirkan hal ini. Sehte. Kami akan menggeledah tubuhnya kalau dia punya telepon. Dari sana kami bisa melihat kontaknya. Dan mencari tahu siapa di balik ini. Jangan khawatir tentang itu. Masih banyak orang yang menginginkan aku mati. Dia mengalihkan pandangannya ke Selena dan menatapnya dengan sangat serius. Sepertinya aku harus mencarikanmu pengawal. Aku tidak memaafkan diriku sendiri. Bagaimana jika mereka menargetkanmu untuk mendapatkanku? Aku tidak bisa mengawasimu sepanjang hari. Aku ada pekerjaan di Drex. Tidak mungkin Ivan. Aku akan menandatangani kontrak dengan mereka. Selena tampaknya masih kesal dengan kenyataan bahwa dia tidak mengambil telepon pembunuh bayaran itu. Dia melihat waktu dan berseru. Sial. Sudah lewat jam 11. Tidak apa-apa karena tidak perlu terburu-buru. Biarkan mereka datang besok. Jack dan tersenyum melihat berada di dekatnya di mana Selena berada. Sayang, karena kamu juga di sini. Mari kita pergi ke kota dan makan siang untuk menenangkan saraf kita. Bagaimana memperingatkan? Kedengarannya bagus. Selena mengangguk dan mereka segera meluncur turun dari bukit. Saat ini, Ivan Taylor dan Janet masih menunggu di dalam kantor Selena. Ada apa? Ini, Ivan mulai tidak sabar. Dia sudah melakukan setidaknya 10 panggilan ke Selena sebelumnya tetapi tidak satu pun dari mereka yang diangkat olehnya. Dia memandang Janet dan berkata, apakah kamu pikir kita telah dipermainkan? Wanita ini pasti sedang mengolok-olok kita. Jika itu terjadi, dia terlalu berlebihan. Janet di sisi lain tersenyum, tidak mungkin. Aku percaya manajer Taylor. Karena dia berjanji pada kita. Dia akan ada di sini. Dia pasti tertunda karena masalah darurat. Itu sangat lucu. Apa yang lebih penting daripada menandatangani kontrak dengan kita? Ivan tertawa dan berkata karena marah. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan menarik napas. Bagaimanapun, si pembunuh menyuruh mereka menyelesaikan masalah ini dalam waktu 5 hari. Hari ini dianggap sebagai hari kedua. Mungkinkah mereka sudah bergerak? Yang paling penting adalah, Shadow ini memiliki hobi khusus ketika dia menjalankan misinya. Seperti, dia tidak hanya suka berpura-pura menjadi orang terdekat yang menjadi targetnya. Dia juga suka membiarkan orang terdekat melihat saat dia membunuh target itu. Mungkinkah? Ivan menyarankan. Sudah sangat larut dan Selena belum muncul. Dia mungkin telah diculik oleh Shadow dan dalam hati dia memikirkannya. Aku. Dia tiba-tiba berdiri dan menggenggam tangannya. Dia merasa marah dan menyesal dalam hati. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak terlalu peduli dengan kehidupan Selena dan tidak masalah jika dia benar-benar mati. Namun, dia belum menandatangani kontrak. Lagi pula, kontrak ini bisa menghasilkan sekitar 5 hingga 6 miliar untuk keluarga Taylor. Ini hanya perkiraan konservatif. Jika operasi mereka lebih baik, maka akan lebih dari ini. Jika Shadow sudah mengambil tindakan dan membunuh Selena, mereka akan menderita kerugian besar. Jika posisi ini diambil alih oleh orang lain, apakah penandatanganan kontrak yang belum tanda tangan mereka akan berlanjut? Itu mungkin tidak terjadi. Bagaimanapun, mereka berhasil mendapatkan kesempatan ini karena diselesaikan dengan Selena. Apa yang terjadi, Tuan Muda Taylor? Mengapa kamu terkejut? Janet mengerutkan kening saat dia melihat Ivan yang berdiri. Bukan apa-apa. Kurasa kita sudah putus asa hari ini karena sudah sangat larut. Ayo kembali dulu dan datang lagi besok pagi. Ivan berjalan keluar dengan wajah muram. Oke. Ayo datang dan lihat besok pagi. Janet juga merasa bahwa itu hanya membuang-buang waktu. Dia menghela nafas, mengambil kontrak yang sudah disiapkan dan pergi. Ivan berjalan keluar dari pintu masuk dan menuju mobilnya. Dia mengundang sebelum memanggil Shadow. Sayangnya, tidak ada satupun dari 2 panggilannya yang bisa tersambung. Sehte. Seh***. Ada kemungkinan Selena telah diculik. Aku tidak tahu apakah si pembunuh akan membunuh. Ivan sangat marah sehingga dia menahannya. Aku benar-benar ceroboh. Aku belum menandatangani kontrak. Seharusnya aku meminta menunggu beberapa hari sebelum melakukan sesuatu. Ini, Ivan tidak tahu bahwa meminta orang ini untuk membunuh Jack akan menyebabkan masalah penandatanganan kontraknya gagal. Saat dia duduk di dalam mobil,
Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang mengunjungi tempat Selena dan yang lainnya menginap malam itu. Namun, dia menyarankan dan menepis pemikiran ini. Jika Jack dan Selena baik-baik saja dan si pembunuh belum memulai tindakannya, tindakan proaktifnya mengunjungi mereka tidak dapat diterima. Lagi pula, dia telah menunjukkan rasa jeleknya sebelumnya dan belum pernah mengunjungi mereka. Jika si pembunuh gagal, Jack mungkin ragu bahwa dialah yang mempekerjakan si pembunuh. Meskipun demikian, kemungkinan bayaran pembunuh itu gagal sangat kecil. Dia melamar, melihat waktu dan bersiap untuk kembali. Secara kebetulan, ketika dia melewati sebuah kafe, dia melihat ke dalam dan benar-benar melihat Sena Jackson. Bukankah itu pacar Ben Taylor? Ivan sedikit terkejut. Dia memarkir mobil di tepi jalan, turun dan memasuki kafe. Pada saat ini, Sena sedang berkumpul dengan dua sahabatnya dan tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Nona Jackson, saya tidak tahu bahwa saya akan bertemu Anda di sini. Ivan berkata sambil tersenyum dan berjalan mendekat. Tuan Muda Taylor, Sena tertegun dan berkata sambil tersenyum. Itu benar-benar kebetulan. Ini sahabatku. Kita minum kopi karena lelah belanja. Betulkah? Ivan sengaja melihat waktu sebelum duduk di samping dan berkata sambil tersenyum. Kebetulan saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Nona Jackson. Apakah saya memiliki kesempatan untuk mengundang Anda makan siang? Teman-teman sedang dalam mood. Mereka juga bisa bergabung dengan kami. Gadis-gadis itu saling melirik dengan saling pengertian dan berdiri. Tuan Muda Taylor, kami akan keluar dari rambutmu. Nikmati pembicaraanmu dan izinkan kami untuk bergerak dulu. Oke, biarkan aku mentraktir kalian di masa depan ketika ada kesempatan. Ivan berdiri dan berbicara dengan sopan, seperti pria terhormat. Apakah Tuan Muda Taylor ingin secangkir kopi? Biarkan saya yang membayarnya, karena Anda mentraktir saya makan siang. Saya akan mentraktir Anda kopi. Sena tersenyum acuh tak acuh dan berkata. Tidak perlu untuk itu. Ayo duduk di sini sambil menghabiskan secangkir kopimu. Nanti, ayo cari hotel. Cari kamar pribadi dan aku akan mentraktirmu makan malam. Ivan menjawab dengan senyuman acuh tak acuh. Menurut pengalamannya dengan banyak gadis, Sena jelas seorang penggali emas. Selain itu, dia sebelumnya melihat Sena memeluk seorang pemuda yang terlihat seperti generasi kedua dari keluarga kaya secara tidak sengaja. Dia terlalu malas untuk memberitahu Ben tentang hal ini. Namun, ketika dia lewat dari luar, dia tiba-tiba punya ide. Benarkah, hanya kita berdua, kita akan pergi ke hotel dan mendapatkan kamar pribadi untuk makan? Bukankah itu akan sia-sia? Ayo makan makanan sederhana saja. Sena terkejut. Duduk di depannya adalah tuan muda keluarga Taylor, Ivan Taylor. Pria ini memiliki kemungkinan terbesar untuk mewarisi keluarga Taylor di masa depan sehingga dia dapat dianggap sebagai generasi penerus keluarga kaya yang sesungguhnya. Setidaknya, jika dibandingkan dengan Ben, Ivan setidaknya 100 kali lebih baik darinya. Selama pertemuan hotel sebelumnya, Ben membawanya serta, di tengah-tengahnya, dia sangat ingin minum dengan Ivan dan mendapatkan kartu nama setelah itu. Sangat mengerikan ketika dia mengabaikannya dan meninggalkannya dalam situasi yang menyedihkan. Dia tidak tahu bahwa Ivan akan secara proaktif mengajaknya makan dan dia bertanya-tanya apa agenda tersembunyinya. Ivan memandang dan tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana menyia-nyiakan makan siang dengan wanita cantik seperti itu? Itu harus menjadi kehormatanku. Sena tersenyum ketika dia mendengar ini. Tuan Muda Taylor, saya yakin Anda telah melihat banyak wanita cantik. Saya tidak boleh dianggap sebagai wanita cantik menurut Anda. Kamu sangat rendah hati. Ivan berdiri dan memberi isyarat setelah Anda ke Sena. Ayo pergi. Saya pikir Anda tidak memberi saya pilihan selain menerima dengan hormat. Meskipun Sena masih penasaran mengapa Ivan ingin mengundangnya makan malam sendirian, dia merasa bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Oleh karena itu, dia tidak banyak berpikir dan hanya mengikuti. Mereka berdua berkendara dan segera tiba di sebuah hotel kelas atas. Mereka mendapat kamar pribadi dan memesan beberapa hidangan. Tuan Muda Taylor, apakah ada hal penting yang Anda perlukan untuk mencari saya secara pribadi? Sena tampak sedikit gugup karena ini adalah pertama kalinya dia duduk berhadap-hadapan dengan orang kaya sejati. Selain itu sangat megah karena mereka bahkan mendapat anggur merah dan dia tidak siap untuk itu. Bagaimanapun, Ivan mengenakan penampilan yang memancarkan perasaan orang sukses. Ayo, kita minum dulu. Ivan menuangkan segelas anggur untuknya dan mendentingkan gelas-gelas itu. Tentu saja, Sena tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Ivan tetapi dia masih meminum semua anggur merah dalam tegukan. Aku suka gadis yang cantik dan lugas sepertimu.
Iwan tertawa. Dia kemudian dengan santai meletakkan tangannya di paha Sena seolah-olah itu adalah kecelakaan setelah dia berbicara. Tuan Muda Taylor, apa yang kamu? Sena tersipu dan segera melepaskan tangannya. Oh, Ivan menyadari apa yang terjadi dan berkata sambil tersenyum. Nona Sena, Anda terlalu cantik dan saya tidak bisa menahan diri. Ivan berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan. Sungguh sia-sia kau bersama pria yang tidak berbakat. Kau benar-benar memudahkan Ben. Apa yang bisa dilakukan pria itu? Dia tidak punya pekerjaan dan hanya bermain video game. Bagaimana caranya? Apakah dia pantas mendapatkan kecantikan sepertimu? Sena diam-diam senang mendengar ini. Dia sangat beruntung. Mungkinkah Ivan benar-benar memperhatikannya? Jika itu masalahnya, sangat bagus jika dia bersama Tuan Muda Taylor dan bisa menikah dengannya. Keluarga Taylor saat ini hampir menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Dia mendengar bahwa perusahaan Selena akan menandatangani kontrak dengan keluarga Taylor. Itu adalah proyek besar dan begitu mereka berhasil, keluarga Taylor pasti akan berhasil menjadi keluarga bangsawan kelas 2 dalam 1 atau 2 tahun. Bukankah dia akan mengubah statusnya menjadi status yang lebih tinggi jika dia menikah calon dengan master keluarga bangsawan kelas 2? Selain itu, meskipun Ivan terus-menerus mengunjungi bar dan ada desas-desus buruk tentangnya, tetapi pria kaya mana yang tidak suka main perempuan? Oh, Tuan Muda Taylor, apa yang Anda katakan terlalu berlebihan. Saya tidak cantik itu. Sena berpura-pura sederhana dan mengambil beberapa makanan sebelum meletakkannya di piring Ivan. Ayo, makan. Tentu saja. Ivan tertawa dan mereka mulai makan. Setelah beberapa saat, Ivan berkata lagi, Nona Sena, saya telah jatuh cinta pada Anda pada pandangan pertama. Saya telah memikirkan Anda selama beberapa hari terakhir dan saya sangat beruntung telah bertemu Anda hari ini. Saya harus mengumpulkan keberanianku untuk mengundangmu makan malam. Bagaimana mungkin? Sena mengerutkan kening dan menatap Ivan sebelum berkata, Tuan Muda Taylor, apakah Anda serius? Jangan khawatir. Aku, Taylor meletakkan salah satu tangannya di paha Sena lagi sebelum berkata sambil tersenyum. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Anda juga akan memberikan semua yang saya inginkan. Kan? Ben? Kan? Tuan Muda Taylor. Anda benar. Saya sudah lama jatuh cinta pada Ben. Jika dia tidak begitu baik kepada saya benar-benar ingin putus dengannya. Sena takut dia akan melewatkan kesempatan ini. Dia berhenti menggerakkan tangan Ivan. Berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ivan tersenyum dingin dalam hati ketika mendengar ini. Namun, dia langsung memegang tangannya. Sena, jadilah wanita saya. Saya tidak tahu apakah itu karena anggur hari ini. Saya belum minum banyak tetapi saya merasa mabuk. Saya menginginkan Anda. Bagaimana dengan ini? Mengapa Anda tidak menemani saya untuk beristirahat di kamar di lantai atas dan nanti saya akan membawa Anda keluar untuk membeli beberapa tas dan pakaian bermerek. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Bagaimana menurut Anda? Sena segera membayangkan pura pendiam dan berkata, Ini kedengarannya bukan ide yang bagus, Tuan Muda Taylor. Meskipun aku tidak menyukai Ben, kita belum putus. Selain itu, siapa yang tahu kamu bisa berbohong padaku? Aku baru mengenalmu sebentar dan meskipun aku memiliki perasaanmu, tapi kedengarannya tidak bagus untuk pergi ke kamar hotel, kan? Hei, apa yang buruk tentang itu? Kamu pasti salah paham. Ivan segera berkata sambil tersenyum. Sebaiknya kamu memiliki perasaan padaku. Aku memintamu untuk mengikutiku karena aku ingin kamu menemaniku saat aku beristirahat dan menggali denganku. Aku tidak memintamu melakukan apa saja, kan? Jangan khawatir. Aku bukan orang seperti itu. Kurasa tidak apa-apa jika hanya duduk dan beristirahat. Sena tersipu dan malu. Dia jelas tahu bahwa jika dia benar-benar mengikuti ke atas, itu tidak akan tenang. Setelah mereka selesai makan, mereka segera menuju kamar dan berjalan ke kamar. Sena, aku benar-benar ingin bersamamu. Tapi, kamu belum bisa putus dengan Ben. Kamu harus tetap bersamanya agar kita bisa mendapatkan informasi tentang Selena dan Jack. Jangan khawatir, selama kamu membantuku dengan ini dan beritahu saya apa yang ingin saya ketahui, Anda pasti akan mendapat manfaat darinya. Ivan berkata kepada Sena, yang ada di depannya, setelah dia menutup pintu. Kupikir kau sangat menyukaiku. Pada akhirnya, kau hanya memanfaatkanku. Kau ingin menstabilkan posisimu di keluarga Taylor dan menyingkirkan ancamanmu, Selena, kan? Sena tertawa dan dia akhirnya menyadari bahwa Ivan ingin menggunakannya untuk sesuatu.
Bagaimana kamu bisa menyebut ini mengambil keuntungan darimu? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi pacarku, wanitaku. Bukankah normal bagi wanitaku untuk melakukan sesuatu untukku? Ivan tersenyum dan benar-benar menarik Sena ke arah sebelum menerkamnya saat mereka mendarat di tempat tidur. Lepaskan aku, Sena terkejut dan mulai meronta. Tuan Muda Taylor. Tidak. Kami tidak bisa. Sena benar-benar terkejut dan dia melawan. Sena. Kamu akan menjadi wanitaku. Kamu akan mengikutiku dalam perjalanan menikmati hidup mulai hari ini dan seterusnya. Selain itu, aku bisa membeli semua yang kamu suka. Ivan memiliki beberapa anggur. Itu dan faktanya Sena cantik dengan tubuh yang bagus. Dia sepertinya tidak bisa mengendalikan dirinya. Menjadi gila di bawah dorongan alkohol. Tidak, kami tidak bisa. Kami baru saja bertemu belum lama ini. Hubungan terjadi karena perasaan satu sama lain dan tidak ada kepastian dengan jumlah waktu kita bertemu. Tuan Muda Taylor. Tidak. Saya belum siap untuk ini. Sena diam-diam senang tentang ini dan dia menyerah setelah menolak dengan setengah hati. Sekitar setengah jam kemudian, Ivan mengamati wanita di tempat tidur dengan puas. Dia mengenakan pakaiannya. Sayang, kamu benar-benar baik. Ayo pergi berbelanja bersama dan aku akan membelikanmu mobil. Bagaimana dengan itu? Beli sebuah mobil? Sena bingung sebelum dia bertanya. Tuan Muda Taylor, Anda benar-benar pandai menceritakan lelucon. Bukankah saya datang untuk mengendarai Rolls-Royce Phantom? Itu bukan sewa. Iwan tercengang. Sena adalah wanita yang sombong dan menurut pendapatnya, dia pasti menyewa Rolls-Royce Phantom untuk mendukung kesombongannya dan untuk pamer di depan teman-teman dengan baik. Berbeda dari yang dia bayangkan. Sena berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Taylor, Anda pasti bercanda. Mengapa saya harus menyewa mobil yang begitu bagus? Saya rasa mobil ini bisa dianggap milik saya. Bisa dianggap milikmu. Apa maksudnya? Ivan bertanya-tanya. Oh, saya yakin Anda belum mengetahui hal ini. Jack tahu cara menanamkan pengobatan dan dia dapat membantu Nona George menurunkan berat badan dengan pengetahuan pengobatan yang dia peroleh dari suatu tempat yang tidak diketahui. Semuanya dimulai ketika Sharon George jatuh ke Jack dan di bawah dorongan teman-temannya. Dia datang untuk mengaku padanya. Sena segera menceritakan semua yang terjadi kemarin kepada Ivan. Dia melanjutkan dengan, Fiona belum tahu cara mengemudi. Jadi saya bisa mengendarai mobil ini kapanpun saya mau. Bahkan jika dia mendapatkan SIM-nya nanti, saya masih bisa mengendarai mobil Ben, kan? Bagaimanapun, semua miliknya adalah punyaku, kan? Bukankah kita sudah dianggap sebagai keluarga? Ivan menarik Sena, menandatangani pinggangnya dan berkata dengan ekspresi dingin. Omong kosong apa ini tentang kamu berada di keluarga yang sama dengan mereka? Kamu adalah wanitaku sekarang, bukan keluarga. Jika tidak, aku akan cemburu. Meskipun Sena tahu apa yang dikatakan Ivan mungkin berbohong, dia masih merasa hangat di dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Ivan. Baiklah, Tuan Muda Taylor. Saya mengerti. Oke. Sampai hari ini, saya belum membiarkan pria bodoh itu, Ben, menyentuh saya. Dia hanya ban cadangan bagi saya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pria yang kuat dan tampan seperti Tuan Muda Taylor? Hei gadis, berhenti memanggilku Tuan Muda Taylor. Anda dapat memanggil saya sebagai Ivan ketika hanya ada kami. Tetapi ingat untuk memanggil saya sebagai Tuan Muda Taylor ketika ada orang luar. Oke. Ivan menyarankan dan segera melanjutkan. Selain itu, Anda harus memberi tahu saya tepat waktu tentang semua yang terjadi dalam keluarga Ben. Misalnya, masalah Jack yang merawat Sharon George bukanlah masalah kecil. Oke, Sena mencetak dan berkata setelah dia mengingat sesuatu. Oh ya, Tuan George awalnya mengira obat yang diberikan Jack itu palsu sehingga dia mencapainya. Pada akhirnya, mereka kekurangan satu pil dan Jack meminta 20 juta. Keluarga George punya cukup uang sehingga mereka langsung membayarnya untuk membeli satu pil itu. Apa? Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.